pendapat aku nih, pengertian saham itu apa sih? Saham itu kayak bukti kepemilikan suatu perusahaan kayak gitu. Kepemilikan perusahaan. Kalau saham itu sederhananya surat bukti kepemilikan atas perusahaan. Saham itu, nah pertanyaan kayak gini tuh biasanya nggak tahu ya jawabannya. Simpel tapi kayak saham itu apa ya? Surat keterangan Nikah. surat apa sih perusahaan lah gitu lah ya. Surat mahar. Ya kan, pokoknya ini surat kepemilikan ya itulah. Iya itu, aku paham tapi surat kepemilikan perusahaan. Kalau aku punya gitu maksudnya. Oke, sih boleh. Saham itu, kalau ini aku jawab beneran deh. Saham ini, kalau dari aku sih, saham itu termasuk surat berharga ya. Kalau artinya sendiri dari saham itu surat kepemilikan, tapi termasuk surat berharga yang artinya itu surat kepemilikan perusahaan gitu sih. Kalau dari yang aku tahu. Tapi kalau salah, aku minta maaf ke guru-guru. Menurut aku sih yang aku tahu dan dari teman-teman tadi juga saham saham itu salah satu ini sih instrumen investasi gitu. Saham ya banyak orang pasti bilang ya surat kepemilikan perusahaan ya. Ya saham. Ya tadi seperti ini yang saya tahu. Saham itu yang aku tahu tuh surat kepemilikan perusahaan. Iya, tapi ada kayak porsinya gitu sih, proporsinya gitu. Saham itu kalau dikutip dari Google, bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Tahu cara saham di saham beneran nggak? Gimana, Pak? Saham di saham. Beli saham. Tahu. Punya RT ya? Nggak punya. Punya. Sorry. Kalian reksadana tadi dengerin. Punya RT. Ardian punya. Berarti tahu cara beli saham. Tahu dong. Oke, terus udah pernah belum tapi beli saham? Udah dong, Mbak. Udah. Mulai porto saya. Buka akun sekuritas dulu sih kayak gitu. Nggak ada ya? Iya. Tapi Pak, Tahu. Kebetulan juga udah pernah transaksi ini. Kalau beli sampai sekarang belum. Cuman kalau untuk rekening sekuritas sebenarnya udah ada, cuman belum aku buat beli-beli. Kalau yang sekuritas itu aku belum pernah nyoba, jadi belum pernah tahu. Cuman aku pernah nyobanya reksadana sih, itu setahu aku tuh lewat orang ketiga gitu kan ya beli sahamnya. ya bisa ada gitu. Iya, Berarti saham belum pernah ya? iya belum. Cuman kalau reksadana udah. Baru bikin akun sih, baru niat doang. Tahu. Daftar di sekuritas lalu bikin RDN atau RDI. Belinya itu ya yang jelas di perusahaan sekuritas lah ya. Udah punya akun belum? Punya akun tapi belum pernah di trading. Iya. Oke. Tapi udah pernah punya RDN ya? Udah ada. Saham favoritnya apa nih? Perbankan, menurut kan ya. Paling suka tuh perbankan. Kenapa perbankan? Karena saya paling lama di perbankan. Jadi aku tuh punya prinsip gini, semua maupun di forex, di kripto maupun di saham itu ada bubble-nya pasti. Oke. Ya. Jadi investasi itu paling aman kalau di saham tuh di blue chip-nya. Kalau misalkan kita ada penurunan, kita masih dapat dividennya gitu loh. Oke. Terus? Spill BBNI. Wow, oke. Ya, RDN. Iya. Enggak ada sih kalau favorit. Tapi punya saham? Punya, terus baru di sell sih kemarin. Saham favorit aku, berhubung aku juga belum pernah beli ya. Belum pernah. Iya. Cuman kan dengar dari orang lain nih. Kalau dari orang lain sih katanya yang kayak platform kita nih, blue chip. Saham-saham blue chip maksudnya yang udah istilahnya udah stabil lah perusahaannya.
Kenapa? Saham favoritnya apa ya? Aku orangnya sukanya ngelihat kayak sebenarnya rekomendasi gitu sih. Jadi kayak nggak punya favorit sebenarnya. Jarang juga buat apa sih kayak nambah tuh apa namanya? Average. Apa ya namanya? Ya itu aku jarang. Jadi kayak ngelihat rekomendasi terus habis itu kayak ngeliat sendiri juga nasi sendiri terus kalau oke ya baik kalau enggak ya. Kamu pertama kali dulu di saham apa? 2018 kayaknya. 19. Telkom. Ya. Ya lumayan mantap sih untuk prospek ya terus menjelang 5G ini mungkin. Favorit belum ada kan karena belum pernah nyoba. Cuman yang aku denger tuh yang paling bagus tuh BCA kan. Jadi pengen nyoba nanti kalau mau ya. Sebenarnya tuh lebih ke saham yang kenapa sih kok nggak beli dari dulu gitu loh? Kenapa kayak sampai sekarang belum trading itu? Ada satu BSI. Cuman sampai sekarang juga belum beli. Belum, karena ngerasa kayak soalnya dulu itu padahal pas harganya masih murah kan. Nah itu nyesel banget. Apalagi ada teman yang cerita kayak dia habis beli BSI terus cuan gitu. Wah makin nyesel deh. Saham favoritnya saham gorengan, Mbak. Saya pengen cepet kaya. Second Coronials. Milenial Corona. Investor angkatan Corona. Mas Yunus kenapa harus beli saham nih? Kenapa harus beli saham? Ya. Kenapa harus beli saham? Harus investasi saham. Harus investasi saham. Kalau menurut saya, kenapa akhirnya harus investasi saham gini? Inflasi di Indonesia tuh 1 tahun tuh di bawah hampir 10%-an gitu loh. Jadi uang kita kalau ditabungi di celengan nih ya, itu bakal berkurang nilainya. Nilai waktu uang bakal berkurang. Nah, dan itu inflasi itu pasti terjadi. Pasti. Gak bisa kita hindari. Nah, kalau kenapa harus investasi itu nggak bisa dihindari, tapi bisa kita hadapi dengan investasi. Jadi influencer kan nama-nama. Sebenarnya sih perlu ya, karena kan untuk masa depan juga. Tapi kalau saat ini sih ya mungkin saya perlu banget. Karena kalau dari aku sendiri, karena di masa depan tuh banyak yang belum pasti gitu loh. Jadi kita harus mempersiapkannya dari sekarang supaya di masa depan itu seenggaknya kita ada hal-hal yang semuanya kita punya tujuan itu bisa kita wujudkan dari sekarang kayak gitu sih. Buat investasi ya jawaban klise sih, investasi masa depan karena inflasi juga kan. Terus itu sih. Kalau menurut aku sendiri harus sih karena buat jangka panjang juga kan, buat masa depan juga. Gitu sih. Jadi emang udah niat mau nyoba sih. Oke. Terus Menurut saya daripada ditabungin terus inflasi terus administrasi, lebih baik di saham bisa mungkin untuk jangka panjang lebih mengelinding uangnya lebih lah. Kamu bisa turun juga. Ya juga bisa turun, tapi kan untuk financial freedom lah istilahnya seperti itu. Untuk jangka panjang kita sisain sedikit. Sebenarnya diusahain ya harusnya gitu. Bisa. Iya. terus kenapa diusahain? Soalnya kan itu kayak asetnya bisa naik gitu kan, lumayan kan. Terus juga biar uang kita nggak kepotong juga. Mungkin kalau ya masnya mungkin lebih paham ya tentang inflasi ya. Saya mah tidak. Saya lebih milih karena saya pengen cepet kaya, saya lebih suka binary option. Tapi kalau buat jangka panjang saya lebih milih saham. Kenapa sih? Karena saham tuh aman, Mbak. Asal fundamentalnya bagus, pasti itu aman dalam jangka panjang. Contohnya BBCA, BBRI. Tuh. Kak, ini investasi itu apa sih? Investasi itu apa tadi kan? Siapa ya?
Oh, ini apa? Mengumpulkan sejumlah modal untuk ditanam pada suatu perusahaan agak dengan berharap mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Investasi itu ngamanin aset lah gitu. Kan banyak juga bentuknya sebenarnya. Investasi itu mengompensasi waktu, inflasi dan ketidakpastian. Investasi untuk buat ke depan gitu sih, membantu juga gitu, punya aset gitu. Kalau investasi itu dari aku ya, ini aku nggak tahu benar atau salah. Kalau dari aku investasi itu, kalau dari aku menjaga aset kita sih supaya di masa depan itu seenggaknya nggak berkurang lah, paling minimal nggak berkurang gitu. Menjaga aset yang kita miliki sekarang supaya di masa depan paling nggak berkurang, syukur-syukur bisa nambah lagi. Investasi, nah itu loh simpel gini apa ya? Investasi dalam apapun berarti ya. Apapun itu buat apapun itu buat ngembangin diri kita. Kalau misalkan ya tadi pendidikan buat ngembangin diri kita, investasi skill or investasi uang ya buat kedepannya biar keuangannya berkembang. Ya intinya buat berkembang sih. General tuh investasi tuh kegiatan menanam modal untuk mendapatkan imbal hasil atau return di masa depan. Menurut aku tuh investasi tuh modal dalam bentuk apapun yang kamu tabung buat masa depan. Penting ya. Dari angka 1 sampai 10. Berapa pentingnya? 9. 9, oke. Oke, yang minus 1 apa? Yang minus 1 itu modal. Investasi itu harus modal dingin. Kalau nggak modal dingin ya jangan investasi dulu. Kalau udah dilihat itu investasi udah pasti 10 sih harusnya. Tapi kan kalau untuk realitanya mungkin ya sekitar 7 kali ya. 7. Emidi sih itu. Berarti nilainya 3-nya belum ini ya, kenapa? Karena kan mungkin tadi yang uang sakunya masih kurang pertama, terus juga gimana ya, masih harus punya skill juga. Kadang kalau misalnya beli, kalau kita nggak tahu tentang ilmu saham juga bisa loss terus gitu, bisa. Kalau dari aku nggak bisa bilang 10 ya, mungkin aku di angka 8, karena kan di investasi juga ada resiko. Jadi kalau aku bilang itu penting banget, nanti seolah-olah aku mengesampingkan ada resiko itu loh. Karena di investasi kan kita juga bisa rugi. Jadi kalau dari aku di angka 8 sih. Pentingnya ya, mungkin kalau sekarang sebagai mahasiswa 8. Iya, 8 juga. Karena masih ada kebutuhan. Sebenarnya kebutuhan lain juga nggak banyak ya, karena masih dipenuhin sama orang tua. Jadinya sebelum investasi mungkin ya nabung atau kehidupan foya-foya. Bukan foya-foya. Iya, foya-foya. Foya-foya dari mana Bangnya juga segitu dapatnya ya? Canda foya-foya. Kalau zaman sekarang kayaknya 10 kali ya. Iya. Tapi udah mulai lagi. Belum. Ya doakan segera ya. Oh iya. Nilainya? Iya. Kalau saya 10 sih. Ya. Sangat penting. Ya sangat penting. Apalagi persiapan. Nilai investasimu sampai sekarang udah berapa miliar? Wah, belum sampai miliaran. Tapi banyak. Masih ya. Tapi tiap bulan konsisten. Konsistennya kan nggak langsung masuk RDN gitu ya, mungkin ngumpulinnya sampai misal mau beli Telkom 300 tapi kan dananya kurang, jadi dikumpulin dulu ya, nggak harus konsisten. Berapa ya? 8. Iya, 8. Iya, karena penting gitu. Tapi kalau dipaksain juga nggak bisa maksain karena resikonya juga ya gitu. Jadi ya udah. Tergantung persepsi masing-masing. Kalau menurut saya sih 10. Soalnya duit saya banyak yang nganggur. Bingung kan? Udah dilihatin dari banyak investasi. Iya. Daripada duit yang nganggur kan, Mbak. Kamu
tahu investasi leher ke atas? Tahu. Udah mencoba menerapkan itu? Kayaknya kuliah juga menerapkan kan ya? Iya. Weh, iya. Pernah dengar. Itu penting nggak sih? Penting banget. Alasannya? Untuk apa ya? Ya skill dan ilmu lebih penting sih agar misal kita sebelum mulai investasi uang itu kita lebih penting ilmunya dulu seperti itu. Investasi leher ke atas. Ya itu tadi nggak sih kuliah, berarti kita investasi otak. Baru-baru tahu baru tadi ya, aku kayaknya penting banget. Kenapa sih kok penting? Ya, karena di dalam akal sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi investasi otak biar jiwanya sehat. Nggak tahu aku. Nah, kalau investasinya itu tadi yang buat leher ke atas itu tadi yang untuk diri sendiri yang udah dilakuin sama kakak apa aja? Kuliah, ikut bimbel, sama magang di @bluechip Project. Bismillah komisaris. Leader semester depan. Target kamu memulai investasi kapan? Secepatnya, insya Allah secepatnya. Mungkin secepatnya kali ya, karena ya secepatnya sih. Kalau bisa sekarang, cuman ya mungkin sekarang aku juga udah ada kayak usaha sendiri gitu, jadi udah mulai gitu. Usaha? Kayak lain parcel gitu. Jadi dia kayak punya sendiri. Serahan gitu? Bukan, jadi kayak JNT gitu, kayak gitu. Harusnya sih secepatnya ya, cuman aku sendiri masih males karena nggak tahu kok ribet. Kayak kan butuh ada biaya juga kan buat ditabung. Minimal sekarang masih di kos-kosan tuh lumayan banyak yang dikeluarin juga, jadi ya nanti. Oke, berarti secepatnya ya? Iya, gitu. Selain ini kamu bikin akun? Udah bikin akun di Bibit. Udah, itu kan tulis adanya. Oh iya. Ya insya Allah ya. Langsung yuk. Targetnya sebelum naik semester 7 deh, kan sekarang semester 6 ya. Kayaknya pacaran kamu sama sebulan. Loh, biaya pacaran itu tergantung pacarnya malah mas sebenarnya. Lebih sering dibayar. Kita split bill. Iya. Nah kalau enggak juga. Akhirnya sama kan ya. Kalau pacarnya biasanya kelihatannya udah kayak gini, pasti kan mereka perginya ke hal-hal yang biayanya agak mahal. Kita lihat kayak hidupnya gitu. Dia keluaran juga gede. Tergantung masing-masing sih. Enggak terlalu update. Ideal ya. Gimana ya? Sebenarnya ideal aja sih, cuman kadang kan suka main karena punya pacar gitu. Jadi ya suka main. Nggak bayarin sih, suka split bill aja gitu. Waduh, ada pertanyaan ini juga. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Enggak, alhamdulillah belum ada. Kan soalnya kan kalau punya pacar kan ada spend biaya di situ. Oh iya. Iya. Biar masalahnya. Ya itu pengalaman deh. Karena jarang ketemu pacar jadi nggak banyak sih buat pacaran. Jadi banyak kamu yang bayarin atau bayarin? Nggak split bill sih. Kebetulan belum pernah pacaran. Oh, Iya. Nggak punya pacar. Ya udah nih teman-teman. Ini masih kosong nih. Nanti Instagramnya di paling terakhir ya. Iya boleh loh, boleh, makasih ya. Waduh, itu maksudnya privasi ya mas ya. Tapi tergantung seberapa banyak. Tergantung satu bulan itu ada berapa ceweknya mas. Oh gitu. Kalau jumlahnya satu ya lebih banyak kamu yang bayar. Kebetulan karena aku udah nikah, jadi aku ekonominya bersama mas. Oh. Dan nikah. Nggak, kamu banyak yang dibayarin, apa kamu yang bayarin? Itu deh. Berapa ya? Sebulan aku 100.000 bayarin pacarku. Kucing, mau beli makanan kucing. Iya dong, ini sebuah family have a cat ya kan?
Thank you, baby. Thank you. Jangan lupa follow IG @npshdn. Udah belum? Ke moderator. Ya, sama-sama. Yeay, makasih. Cukup thank you, makasih. Oke, thank you. Udah aman. Oke. Makasih. Oke, makasih.